Kita beralih ke informasi lain pemirsa, 717 warga negara Indonesia jamaah tabligh di India terjebak situasi lockdown terkait pandemi COVID-19 dan 216 diantaranya juga tersandung kasus hukum. Lalu bagaimana upaya perlindungan terhadap WNI tersebut? Kita sudah bergabung bersama juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah melalui telepon. Selamat siang Pak Teuku. Selamat siang Bu Ami. Ya, seperti apa kondisi terkini dari 717 warga negara Indonesia yang merupakan jamaah tabligh di India dan seperti apa komunikasinya dengan pihak KBRI maupun KJRI? Pertama saya koreksi jumlahnya 727 di India saja. Betul, 727. Saat ini kalau kita bisa sampaikan, memang mayoritas berada di sekitar India, di sekitar New Delhi, lebih kurang 419 berada di New Delhi dan sekitarnya, sementara yang lainnya tersebar di banyak tempat di India, kurang lebihnya di 21 titik di berbagai tempat di India. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh perwakilan kita baik di New Delhi maupun di Mumbai adalah membangun komunikasi dengan mereka dan terus memantau kondisi mereka di tempat-tempat mereka berada. Jadi kalau dari sisi kebutuhan tadi ditanyakan apa yang bisa diberikan, memang tidak semua bisa cepat dijangkau dalam kondisi saat sekarang di mana India menerapkan lockdown. Namun KBRI maupun KJRI dengan berbagai cara terus mencoba menyalurkan bantuan setidaknya untuk memastikan kondisi mereka tepatnya di saat bulan suci Ramadan dapat menjalankan ibadah dengan baik. Baik, tetapi kondisi kesehatan mereka seperti apa Pak? Apakah ada di antara mereka 727 WNI ini yang terpapar COVID-19? Betul, dari kasus India ada 75 yang terpapar COVID, 71 di antara telah sembuh dan ada 4 yang masih dirawat oleh pihak otoritas India. Jadi dari 727, 652 dalam kondisi sehat. Lantas untuk yang kondisi sehat sendiri, apakah mereka saat ini tengah menjalani karantina, lalu untuk kebutuhan sehari-harinya dipenuhi oleh pihak pemerintah India atau juga pemerintah Indonesia? Beragam ya, memang mereka sebagaimana kita maklumi datang ke India secara mandiri sebagai peserta jamaah tabligh. Mereka banyak berinteraksi dengan komunitas masyarakat di tempat, kita bisa menjangkau mereka dan memberikan bantuan. Dalam hal-hal tertentu dilakukan pengaturan secara lokal dan staf KBRI pun atau KJRI memintakan izin untuk bepergian dalam kondisi lockdown saat sekarang. Oke, baik Pak Teuku, mohon dikoreksi jika saya salah, tetapi dari informasi yang kami dapatkan ada 216 diantaranya yang tersandung kasus hukum. Lantas seperti apa pendampingan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dan rata-rata ini kasus hukum apa yang menjerat mereka? Betul, ada sekitar 200 tadi disebutkan ya, 255 dilaporkan ke polisi disebutkan. Informasi yang kita dapatkan dilaporkan ke polisi, berbagai potensi penerapan hukum di antara adalah pelanggaran visa. Namun apa yang sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari oleh pihak KBRI maupun KJRI adalah menunjuk pengacara untuk bisa melakukan pendampingan atau memberikan advis hukum sehingga dengan demikian bisa memastikan bahwa aspek hukum setempat bisa diketahui secara komprehensif oleh KBRI, KJRI dan juga oleh para pengacara. Saat sekarang yang sangat menonjol dikaitkan dengan masalah pelanggaran visa dan masalah-masalah penularan penyakit yang terjadi di India. Oke, dari informasi terakhir yang diterima oleh ke pihak pemerintah Indonesia, apakah pelanggaran mereka ini berkonsekuensi terhadap sanksi hukum yang berat atau seperti apa? Ini belum bisa kita konfirmasi ya. Pertama memang dari kasus yang sudah terjadi ada 10 orang di wilayah sekitar Mumbai yang sudah menjalani proses hukum dan dikenakan denda atas pelanggaran yang dilakukan mereka dalam konteks hukum setempat. Dengan demikian ini mudah-mudahan menjadi satu presiden. Namun kita juga selalu menghimbau ke masyarakat kita di luar negeri untuk selalu menghormati, menghargai hukum setempat. Sehingga dengan demikian kita dari awal juga sudah mengetahui kemungkinan sanksi atas satu tindakan.
Baik, terakhir mohon singkat saja Pak, tetapi apakah ada upaya dari pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi mereka dari sana? Untuk pemulangan saat sekarang masih terkendala adanya penetapan lockdown ya. Namun segala opsi pemulangan sudah sempat dirancang jauh-jauh hari. Dengan demikian kita lihat perkembangannya ke depan. Apabila terbuka ruang untuk pemulangan tentunya akan dilakukan dan segala sesuatunya juga akan dipastikan sisi hukumnya sudah terselesaikan. Baik, terima kasih Teguh Faiziasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri.